الوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن Indonesia بلادي أنت عنوان الفخامة كل من يأتيك يوم قومي حيا القومامة كل من يأتيك يوم قومي حيا القومامة Rubbatalun bil Quran wal Quran yal'anuhu. Bisa jadi orang itu suka, gemar membaca Al-Quran, tapi Al-Quran sendiri melaknatnya. Jadi Al-Quran tak memberikan berkahnya, tapi memberikan laknatnya. Hati-hati. Jadi orang penghafal Al-Quran itu tanggungannya berat. Ya kalaupun sekiranya nanti dapat fasilitas warisan dunia, ya dinikmati saja. Asalkan tidak mempergunakan ayat-ayat Allah untuk mencari dan meraih fasilitas dunia. Wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dan dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, telah berkata siapa Abi Umamah Al-Bahili, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sami'tu aku telah mendengar Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ialah beliau bersabda. Aku telah mendengar Rasulullah ini bersabda. Kata Abi Umamah Al-Bahili, apa sabda Rasul? Iqra'ul Quran. Iqra'u, bacalah oleh kalian Al-Qur'ana akan Al-Quran. Fa innahu, karena sesungguhnya Al-Quran yakni akan datang yaumul qiyamati, pada hari kiamat, syafi'an, sebagai penolong li ashabihi, kepada orang yang membaca Al-Quran. Rawahu Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Allah memberikan karunia yang luar biasa kepada orang Ahlul Quran. Jadi di akhirat kelak ini Al-Quran memiliki diberikan oleh Allah, menjadi bentuk penolong kepada orang yang istiqomah membacanya. Bahkan syafaat ini tidak dimiliki oleh siapapun, baik itu malaikat ataupun para nabi ataupun para wali. Jadi memiliki syafaat khusus kepada orang yang istiqomah membaca Al-Quran. Di sini ada hadisnya, ma min syafi'in afdalu manzilatan indallah yaumil qiyamah minal Quran. Tidak ada syafaat yang lebih utama kedudukannya di hadapan Allah kelak pada hari kiamat minal Quran, yang lebih utama dari Al-Quran tidak ada selain itu. La nabiyya wala malaka wala ghairuhuma. Baik itu bukan nabi, bukan malaikat, juga bukan keduanya, bukan para wali, bukan siapa, bukan guru. Jadi Al-Quran ini memiliki syafaat khusus. Dalam sebuah riwayat yang lain, Al-Quran nanti akan dihadapkan kepada orang tersebut, sehingga orang tersebut itu tak kenal. Karena apa? Betul, Al-Quran itu seperti orang yang wajahnya ganteng luar biasa. Lalu menyapa Al-Quran kepada orang yang suka membaca Al-Quran itu, apa ta'rifuni? Apakah kamu tak kenal saya? Jadi kenalan. Putra kaget, tiba-tiba ada orang ganteng nyamperin saya. Siapa? Lalu tanya putra ini, tanya, Anda siapa? Al-Quran jawab kan enteng, ama ta'rifuni? Apakah Anda sudah tak kenal saya? Anak Quran yang sering kamu baca waktu di dunia dulu.
Itu hadis dalam sebuah riwayat dijelaskan seperti ini. Saya dibuka. Bahkan dari sampai kita baru pertama masuk ke dalam kubur alam barzakh, Al-Quran sudah akan mendampingi. Jadi tak perlu takut kepada munkar nanti, karena sudah ada, asalkan istiqomah dibahas. Kalau istiqomah dijadikan batal, ya wallahu a'lam, pun mereka batal semua Al-Qurannya. Pernah suatu ketika ini saya kaunseling, ada acara khataman suatu daerah, tak perlu diceritakan yang jelas. Khatmil Quran, terus sama tuan rumahnya disodori Al-Quran. Al-Qurannya masih berjilid-jilid, artinya masih terbungkus lagi. Wah, ini kayaknya tak pernah dibaca Al-Qurannya. Kun berat, cuma kasih pajangan. Ini mungkin terlalu sayang sama Al-Qurannya. Tuan-tuan saya contohnya seperti itu, saking terlalu sayangnya kepada Al-Quran sampai bungkusnya pun tak dibuka. Tapi berdebu. Kalau baru beli kan tak mungkin berdebu. Tapi Al-Quran itu berdebu, berarti sudah lama tersimpan. Cuma bungkusnya tak terbuka. Berarti husnudanya saya, wah orang ini sayang banget kepada Al-Quran. Saking sayangnya sampai tak pernah dibaca, dibungkus terus. Jadi di akhirat akan seperti di alam kubur akan menjadi penyejuk di alam kubur. Jadi tidak perlu takut. Yang tampangnya serem mungkar nakir itu bisa jadi kepada para penghafal Al-Quran tampangnya tak seserem itu. Jadi tidak ada grogi kepada mungkar nakir. Yang mungkar nakir menakutkan. Mungkar nakir itu memang sangat menakutkan. Tapi kepada orang-orang khusus bisa jadi tak bertampang seperti itu. Dan bisa jadi lagi mungkin dengan keberkahan Al-Quran kalian dilewati oleh mungkar nakir. Tadi ditanyakan marabbuka wa ma nabiyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka, kan mungkin seperti itu. Kalau ditanya kan jawab saja bisa. Wa ma imamuka, kan Al-Qur'anu imami seharusnya kan. Wa ma imamuka, oh saya hafal Quran. Kenapa harus ditanya itu, kan bisa saja. Ya semoga Allah memberi anugerah seperti ini. Seperti Sayyidina Umar, riwayatnya masyhur itu kan. Suatu ketika Sayyidina Umar wafat, Sayyidina Ali kan penasaran. Ini setan bisa takut sama Umar ya? Terus apakah mungkar nakir bisa takut juga oleh? Kan seperti itu. Pernah tanya. Sehingga waktu dimakamkan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali memohon kasyaf kepada Allah, berdoa agar dibukakan hijab, ingin dengar dialognya Sayyidina Umar dengan mungkar nakir. Akhirnya dikabulkan. Marabbuka. Harusnya ini yang menjadi penyampaian begini, harusnya gini terus kidalannya. Marabbuka. Pantas suara itu cepat. Kalau saya kurang cepat. Ya, Sayyidina Umar kamu tidak tahu siapa yang kamu tanya, kata Sayyidina Umar. Kamu tidak tahu siapa yang kamu tanya. Kamu siapa? Saya sahabatnya orang berkasihnya Allah, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak perlu tanyakan marabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka dan semacam. Saya sudah sahabat terkasihnya Allah. Ya tapi tawasulnya kan secara tidak langsung tawasul kepada Rasulullah, mengandalkan nama Rasul kan. Tapi ada hikmah di balik itu. Sayyidina Umar berpesan kepada mungkar nakir. Sayyidina Umar sampai berpesan, kamu kalau ketemu sama orang mukmin, interogasi orang mukmin, tampangnya nggak boleh serem. Saya sempat deg-degan tadi sekarang. Berarti Sayyidina Umar sempat deg-degan juga. Nggak boleh seserem ini. Harus bertampang ramah. Karena umatnya Rasulullah itu semuanya terjaga. Masa nggak mau pasang tampang serem gitu? Umat Rasulullah semua terjaga. Karena Rasulullah memiliki liwa namanya liwaul hamd, bendera yang luar biasa. Liwaul hamd, panji kemuliaan.
Kata Rasulullah, ini bukanlah fakhr, ini bukan sebuah kesombongan saya, tapi memang anugerah dari Allah untuk saya. Jadi di akhirat kelak ada liwaul hamd. Panjangnya itu tak bisa dikira. Perjalanan kurang lebih 500.000 tahun. Perjalanan panjangnya liwaul hamd itu kurang lebih 500 tahun. Oh, kayak apa panjangnya. Jadi mampu menaungi liwaul hamd itu seluruh umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbahagialah orang yang menjadi umatnya Sayyidina Muhammad. Masa bangga. Nah, salah satu bentuk kebanggaan kita menjadi umat Rasulullah harus istiqomah menjaga warisan Rasulullah. Apa warisannya? Al-Qur'an dan sunnah. Bentuk kebanggaan. Bangga jadi umat Muhammad, jadi umat Sayyidina Muhammad, umat Rasulullah, tapi tak menjaga warisannya. Kun beragun jika malolo tak mau usaha. Kun berak mamat, malolo sama mana-mana. Harus ada usaha. Syafaatul ummah dari Nabi Muhammad, belum lagi syafaat dari Al-Quran. Coba bayangkan, seandainya pun kalian tidak ada apa-apanya, tidak memiliki kualitas apa-apa, hanya menyodorkan dua kalimat syahadat kepada Allah, mengakui Allah, keesaan Allah wahdahu la syarikalah, dan mengakui Sayyidina Muhammad adalah utusan Allah, itu berhak mendapat fasilitas kenikmatan surga. Walaupun tidak mungkin dicukur dulu kan, dicuci tidak mana kan. Satu seluruhnya neraka mau nanti kata seharinya neraka kan berapa? 1000 tahun dunia. Seharinya neraka 1000 tahun dunia. Karena satu hari akhirat diukur itu adalah 1000 tahun dunia. Coba kita hidup berapa tahun di dunia? Anggaplah 100 tahun. Berarti kalau ukuran setengah harinya akhirat, setengah hari berarti 500 tahun dunia. Setengah hari akhirat. Kalau satu hari akhirat kan 1000 tahun dunia. Kalau setengah harinya akhirat berarti 500 tahun dunia. Kalau seperempatnya berarti 250. Begitu. Iya kan? Iya. Kita berarti ukuran akhirat ini hanya hidup beberapa jam saja, atau bisa beberapa detik, atau bisa 2 jam setengah untuk ukuran akhirat. Seandainya pun full, mulai lahir seandainya pas ibadah menolong ibadah full pula, full tinggi ibadahnya kepada Allah, lalu meminta balasan surga, kayaknya sangat tak layak. Jadi anugerah-anugerah seperti ini berupa syafaatnya Al-Quran, syafaat dari Rasulullah, nanti itu anugerah tersendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mendapatkan surganya Allah itu bukan karena amal kita, tapi karena anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kemuliaan yang kita miliki itu bukan karena kita menjadi mulia itu karena usaha kita, tapi itu memang semua karena anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akhar. Allah bisa jadi mengangkat, karena sama-sama bisa coba, sama-sama hafal Al-Quran, kualitasnya tak sama. Iya, sama-sama penghafal Al-Quran, bisa jadi yang satu ini mulia, yang satunya biasa-biasa saja atau lebih terhina. Karena faktor apa? Faktor kualitas yang ada di dalam hati. Bisa jadi kelak di akhirat juga ada penghafal Al-Quran tapi tak mendapat syafaatnya Al-Quran, malah langsung nyemplung ke neraka tanpa ada hisab. Bisa jadi orang itu satu sisi masuk ke surga tanpa bighairi hisab, tanpa hisab. Bisa jadi juga sebaliknya, walaupun hafal Al-Quran masuk ke neraka tanpa hisab. Saya hitung ini masuk, ini hafal Quran, tidak mau tahu. Saya kata malaikat Zabaniyah, malaikat penyiksa. Karena saya ketemukan di sini Az-Zabaniyatu asra'u ila hamalatil Quran alladzina ya'suna Allah ta'ala minhum ila abadatil awthan. Bahkan penyembah-penyembah berhala kelak di akhirat ini masih nomor antian keberapa itu masuk neraka. Penyembah berhala
lebih didahulukan kepada penghafal Al-Quran alladzina ya'sunallah, yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hafal Quran tapi sukanya maksiat. Jadi tidak sebut hafal Al-Quran bagi orang yang tidak menghalalkan sesuatu yang halal di dalam Al-Quran, tidak diharamkan, atau yang menghalalkan apa yang haram, atau mengharamkan apa yang halal. Jadi bahasa wala taqulu lima tasifu alsinatukum kadhiba hadza halal wa hadza haram litaftaru ala Allahi. Itu hati-hati. Jadi kalau kalian memberi fatwa, berilah fatwa sesuai apa yang menjadi aturan syariat. Jangan sampai ada fatwa pesanan. Begitu lah pesan ni apa boleh lagi? Ya boleh buat pada sana. Belum. Itu bahaya. Jadi berhati-hatilah. Karena az-zabaniyah, malaikat zabaniyah itu ya malaikat siksaannya tidak ada. Asra'u sangat cepat menyeretnya ila hamalatil Quran, kepada orang penghafal Al-Quran, alladzina ya'sunallaha, yang berbuat maksiat, yang durhaka kepada Allah, ila abadatil awthan, ketimbang orang yang menyembah berhala. Batu, lagi bisa tengen-tengen, lagi bisa rokok mungkin karena nunggu antrian kan, maksudnya begitu. Kalau pandangan saya hayalan gitu, mungkin tolong-tolong kan masuk akhirat sudah wah. Kalau abadatan autan itu penyembah berhala sudah pasti wah apes. Tapi kan masih tolong-tolong. Ada hafal Quran, ada orang hafal Quran tapi durhaka kepada Allah, itu ya kita masih bisa santai dulu, kerokoklah satu batang kan sebelum dijuruskan ke dalam. Jadi juga harus berantisipasi, berhati-hati, jangan sampai terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kata Rasul, ma'amina bil Quran man istahalla maharimahu. Juga tidak disebut orang itu beriman kepada Al-Quran walaupun orang itu hafal Al-Quran. Tidak disebut orang itu tidak dikatakan orang itu beriman kepada Al-Quran walaupun orang itu hafal Al-Quran jika tidak menghalalkan apa jika senantiasa suka menghalalkan apa yang menjadi keharamannya. Urusan boleh kan dihukum lain. Tidak boleh secara sana. Nah, tingkatan kita kan beda. Kalau untuk saya kan halal, untuk Anda kan haram. Jangan sampai seperti itu. Kalau halal katakan halal, kalau haram katakan haram. Memang hadisnya sahih. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Istiqomahlah baca Al-Quran. Karena Al-Quran kelak pada hari akhirat di yaumil qiyamah akan menjadi penolong bagi pembacanya. Tapi pembaca yang seperti apa dulu kan? Penjelasannya seperti itu. Jangan-jangan di akhirat bukan menjadi penolong tapi menjadi azab buat kita. Nauzubillah. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Ini dari tadi riwayatnya, hadisnya dari Sayyidina Umar. Kalau sekarang dari putranya Sayyidina Umar, namanya Abdullah bin Umar. Umumnya Ibnu Umar, langsung panggilannya Ibnu Umar. Nama aslinya Abdullah bin Umar. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ialah telah bersabda siapa Nabi, la hasada illa fitnataini. Tidak boleh hasada, ada rasa dengki, tidak boleh ada rasa dengki illa fitnataini, kecuali di dalam dua. Artinya di dalam dua hal. La hasada illa fitnataini, kecuali kepada dua kelompok boleh. Yang disebut hasud di sini, hasud semuanya secara keumumannya, secara mutlaknya tak boleh. Tapi ada hasud yang dibolehkan kecuali hanya kepada dua kelompok. Jadi hasud di sini sama ulama ditafsiri sebagai ghibthah.
rasa kecemburuan, ghibthah, yaitu cita-cita yang sama tapi tanpa didasari oleh rasa iri dengki. Contohnya putra istiqomah kan seperti itu, memiliki keistimewaan. Saya juga pengen, tapi tanpa ada rasa iri dengki, hanya sekedar ingin seperti itu ghibthah namanya. Karena sama-sama memiliki cita-cita yang sama, memiliki keinginan yang sama. Jadi kata Nabi, la hasada illa fisnataini, tidak boleh ada iri illa fisnataini, kecuali di dalam dua. Yang pertama rojulun, atau dibaca rojulin bisa. Rojulin atau dibaca rojulun sama-sama bisa. Rojulun atahullahul qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Yaitu rasa iri rojulun kepada seorang laki-laki, ialah seorang laki-laki atahullahu, atahu yang memberihu kepada rojul, Allahu siapa Allah, Al-Qur'ana akan Al-Qur'an. Artinya orang ini bisa hafid. Orang ini hafid, hamilul Qur'an. Rojulun ialah orang laki-laki, ialah seseorang, bukan orang laki-laki, kita maknanya seperti itu. Rojulun ialah seseorang, atahu yang memberi kepada rojul, Allahu siapa Allah, Al-Qur'an akan Al-Qur'an, fahuwa lalu dia rojul, orang tersebut yaqumu menunaikan bihi dengan Al-Qur'an itu ana al-laili wa ana an-nahar. Ana al-laili sepanjang malam, wa ana an-nahar dan sepanjang siang. Paham? Jadi iri boleh jika ketemu dengan orang, kepada orang yang hafal Al-Quran, yang diberikan oleh Allah Al-Quran, lalu orang tersebut itu istiqomah menegakkan malamnya, dia mulainya dengan Al-Quran dan menunaikan siangnya dengan Al-Quran. Nanti penjelasannya ada di belakang. Ini apa maksudnya rojulun atahullahu Al-Quran yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar? Maknanya sangat banyak. Bisa jadi orang ini di waktu malam dia istiqomah membaca Al-Quran, dan pada waktu siang dia mengimplementasikan apa yang terkandung di dalam Al-Quran, mengamalkan. Karena orang yang mengamalkan Al-Quran, kandungan Al-Quran sama dengan membaca Al-Quran. Dalam sebagian pendapat ulama seperti ini. Yang kedua, warajulun atahullahu malan. Umre boleh kamu gini Mas. Yang kedua, warajulun dan seseorang ata yang memberihu kepada rajul, Allahu siapa Allah, malan akan harta. Fahuwa lalu dia rajul yunfiquhu menafkahkan siapa rajul, yunfiquhu lalu dia menafkahkan kepada hartanya, ana al-laili wa ana an-nahar, sepanjang malam dan juga sepanjang siang. Siang malam dia suka bersedekah, berderma. Jadi dua golongan ini kalaupun harus ada rasa iri di dalam hati kita, irikan kepada dua kelompok ini saja. Artinya kepada sama-sama ahli ibadah. Karena bisa jadi orang itu yang kedua ini bukan penghafal Al-Quran, tapi apa? Orang ini tajir, kaya. Di samping kaya dia juga dermawan, sehingga dengan kedermawannya itu dia senantiasa berinfak, bersedekah sepanjang siang dan sepanjang malam. Yang pertama bisa jadi dia bukan orang kaya, bukan orang tajir, tapi dia memiliki anugerah dari Allah berupa hafal Al-Quran, sehingga dengan hafalannya itu dia istiqomah membacanya siang dan malam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Saya tak perlu panjang lebar baca ini karena berat. Harus tuntutan pas mengamalkan. Ya tak bangkrut, yang berat. Tak bangkrut, yang berat. Jadi saya memilih yang pertama saja kalau harus ada penekanan. Saya baca Al-Quran saja. Satu kemaluan.
Tapi karena bagian itu sudah saya gugurkan kewajibannya. Saat saya pun ada orang kaya, saya todong di sini harus bersedekah. Kan tinggal tinggal memberikan pandangan untuk menyuruh karena sudah melakukan korupsi. Tapi setiap ketemu kan ulama-ulama dulu dengan dalil itu harus mengamalkan, walaupun sudah mengamalkan sebagai bentuk pengukuran. Yang pertama, jika ketemu dengan yang kedua kalinya juga harus, karena ayatnya tetap lima taquluna ma la taf'alun, lima taquluna ma la taf'alun. Tak usah cengeng-cengeng. Wa rawainahu aidan, dan telah meriwayatkan pada kami dan juga telah meriwayatkan kepada kita min riwayati Abdullah bin Mas'udin, dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bilafzi la hasada illa fisnataini. Ini redaksinya lain. Tadi redaksinya dari riwayat dari Abdullah bin Umar. Kalau yang ini dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat Rasulullah yang seringkali dikagumi oleh Rasulullah karena hafalan Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah sering memanggil Abdullah bin Mas'ud untuk membaca Al-Quran di hadapan beliau. Jadi Abdullah bin Mas'ud ya grogi karena Rasulullah itu muallimuna, karena Rasulullah guru utamanya kan? Tapi begitu diperintah oleh Rasul, bacakan Quran itu untuk Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud menjawab, bukankah Al-Quran langsung diturunkan kepada engkau ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Aku lebih suka juga mendengarkan dari bacaan orang lain kepadaku. Ini bahasa dalil semaan. Dalil semaannya seperti itu. Ada yang membaca, ada yang mendengarkan. Dalilnya semaan. Sudah terjadi di zaman Nabi Muhammad dan para sahabat. Jadi Abdullah bin Mas'ud dipanggil untuk membacakan di hadapan beliau, Rasulullah nyimak. Rasulullah juga setiap bulan Ramadan sering disimak oleh malaikat Jibril. Rasulullah ngaji boleh ke malaikat Jibril. Takrir. Malaikat Jibril turun setiap bulan Ramadan. Takrir. Jadi Kanjeng Nabi yang baca, malaikat Jibril penyimaknya. Tak kata itu, tak ngantuk. Tapi kalau saya ngaji ditinggal pergi. Saya ngaji Allah ya. Akhirnya saya pilih gak ngaji, saya pilih jadi penyimak saja. Jadi di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan lafaz la hasada illa fitnataini, tidak ada boleh iri kecuali di dalam dua, yaitu rajulun atahullahu malan. Malan malolo. Rajulun atahullahu malan, yaitu seseorang atahu yang memberi kepada rajul, Allahu siapa Allah, malan akan harta. Fasallatahu, lalu dia mendistribusikannya. Sallata ini aslinya menguasai, apa? Mengotoritasi, apa namanya itu sih? Mendelegasikan. Hah? Iya. Pokoknya menguasai, penguasaan terhadap harta tersebut. Tapi kalau dimaknai, saya lebih condong kepada pemaknaan pasal atau apa? Mendistribusikan apa? Apa namanya? Menyalurkan ala halakatihi, untuk menghabiskan hartanya fil haqqi, di dalam jalan kebenaran. Menyalurkan untuk menghabiskan uang tersebut di dalam jalan kebenaran. Kalau ulama-ulama dulu dan sahabat-sahabat dahulu itu kan suka nyimpan uang. Begitu anak langsung di sekarang aja kan orang diajari beli, ada bank diajari beli, bisa perlu. Memang agama itu mengajari berhemat, tapi lebih penekanannya apa? Untuk dermawan.
Agama itu standar. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tansusha. Jangan terlalu pelit, juga jangan terlalu dermawan, tengah-tengah saja. Tapi kalau dari sejarah para sahabat, Sayyidina Abu Bakar semua hartanya diberikan kepada Rasulullah untuk modal peperangan. Sampai begitu Sayyidina Abu Bakar ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Allah wa Rasuluhu, katanya. Allah dan Rasulnya saja yang cukup saya titipkan, yang saya sisakan untuk keluarga saya. Yang lainnya tidak ada. Tak lepet boleh. Ada uang 5 juta. Simpan dulu. 4.900.000 berapa? Saya mudah nggak sombong. Saya mudah nggak sombong. Tapi saya punya teman ini teman saya, punya kenalan lah di suatu daerah, ya mungkin di Kalimantan. Dia kalau sudah mau berinfak, menafkahkan hartanya itu, ada 1 M itu harus habis. Dibagikan percuma itu, secara cuma-cuma. Kalau bahasa Maduranya itu hukum. Di Jawa ini hukum. Harus tidak boleh bersisa 1.000 perak pun tidak boleh, 1.000 rupiah tidak boleh ada sisa, harus kalau ada jamaah pengajian jamaah sebanyak 5.000 orang, ya semua yang 5.000 orang itu diamplop, semuanya diamplop, difasilitasi aja. Itu masuk bagian ala halakatihi fil, memberikan, menghabiskan uangnya itu di jalan kebenaran. Karena tujuan biasanya orang seperti ini, tujuannya apa? Hanya ingin seperti masuk ke dalam ayat Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati. Biasanya orang-orang yang seperti ini tujuannya itu saja, ingin cepat bersegera mendapatkan ampunan dari Allah dan meraih surganya Allah kelak. Ya. Ciri-ciri orang yang bersegera kepada ampunan Allah ini, yaitu biasanya seperti itu. Biasanya seminimal-minimalnya itu dermawan, seminimal-minimalnya itu dermawan. Karena bahasa Al-Quran, alladzina, lanjutan jangan, yunfiquna bisarra wal dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada 4 golongan biasanya orang yang bersegera itu. Yang cepat mendapat ampunan Allah itu di dalam Al-Quran ada 4 golongan. Yang pertama, alladzina yunfiquna bisarra wal dharra. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, mampu meredam emosi. Mampu meredam disalahi orang, ditolimi orang, tak nafsu pas pandangan kan uragan pas nafsu, mampu meredam emosi. Yang ketiga apa? Wal 'afina 'anil nas, suka memaafkan orang lain. Kenapa demikian itu? Karena sifatnya Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Karena Allah pasti suka Allah pasti suka kepada orang yang berbuat baik. Bukankah yunfiquna fis-sarra wad dharra, orang yang suka berderma, baik suka maupun duka, tak butuh soki, tegak mepet tak apa-apa, sedekahkan, sesuaikan dengan kemampuan. Itu kan perbuatan baik. Terus yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, meredam emosi, itu juga perbuatan baik. Sehingga dengan teredamnya sebuah emosi, tidak akan terjadi sebuah anak. Yang ketiga, al-'afina 'anil nas, suka memaafkan kesalahan orang lain. Ini semua ikatan sosial semua kepada orang. Lalu yang keempat apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru. Itu sudah urusan antara hamba dengan Tuhan. Karena manusia itu lebih banyak salah interaksinya dengan sosial, dengan antar sesama.
Kenapa penempatan ayat itu antara walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, jika dia salah kepada Allah, urusannya belakangan, karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemurah, Maha Pemaaf. Tapi kalau manusia kan ada yang ngengkel kan? Manusia ada yang ngengkel. Asapura, oh sorry, kan begitu, sorry. Sampai 7 turunan saya tak maafkan Anda. Sering kali manusia seperti itu. Oh, betapa kerasnya hati mereka. Apa? Fahiyya kal hijarati aw asyaddu qaswa, atau mungkin sudah lebih keras dari itu. Jadi hikmah perjalanan kehidupan harus kita pelajari agar menjadi manusia sebenar-benarnya manusia dan memanusiakan manusia. Sehingga dalam kehidupan seperti apapun manusia dalam pandangan kita, semuanya berharga. Walaupun tak berharga, itu hanya sekedar pandangan syariat. Ini yang begini tak boleh digumuli, ini yang begini tak boleh digauli kan, dijadikan teman. Itu hanya pandangan syariat. Tapi kalau sisinya manusianya itu semuanya berharga. Karena Allah dalam konteks apapun, lain dari sifat ya, lain dari sifat, semuanya manusia mulia. Contohnya apa? Dalam ayat surat Israil, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr. Sampai bahasa walaqad karramna saja Allah memuliakan setiap anak cucu Adam, pasti mulia. Karena kenapa begitu? Karena Allah yang menciptakan. Tapi yang membuat mereka tak mulia karena kelakuannya, akhlaknya. Sehingga ini sudah menjadi pandangan hukum kan? Pandangan tersendiri. Lah seperti itu dirampungi coan. Tapi yang manusianya itu mulia. Fitrahnya itu mulia. Sifatnya yang tak bagus. Kalau membenci orang, benci sifatnya saja, jangan benci orangnya. Kadang cermat sama nyamuk, jengkel, lucu kan? Padahal itu ciptaan Allah. Hati-hati. Sama semut. Semutnya salah satu. Yang salah itu kan cuma satu sebenarnya gitu. Sampai satu. Pembunuhan massal. Sadis. Nah, yang seperti ini masuk yang kedua. Warajulun, yang kedua, atahullahu hikmatan. Warajulun, dan seseorang ada yang telah memberi kepada rajul, Allahu siapa Allah, hikmatan, akan ilmu hikmah. Ilmu hikmah. Bahwa lalu rajul yaqdi mengamalkan biha dengan ilmu hikmah itu, wa yu'allimuha, dan mengajarkan dengan ilmu hikmah itu. Karena ilmu hikmah ini hasil dari pemahaman keilmuan, hasil buah. Setiap pohon itu ada ranting, setiap ranting itu ada daun, dan dari semua inti daripada setiap pohon, ranting, daun itu pasti ada buah, dan buahnya itu yang menjadi sangat bermanfaat. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, wa an Abdullah bin Mas'ud, dan dari Abdullah bin Mas'ud juga radhiyallahu anhu qala, ialah berkata, siapa Abdullah bin Mas'ud? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Man, barang siapa qara'a, yang membaca siapa man, harfan akan satu huruf, min kitabillahi, dari kitab Allah Ta'ala, yaitu dari Al-Quran, falahu, maka bagi man, bihi, dengan bacaan satu huruf itu, hasanatun, satu kebaikan. Wal hasanatu, dan adapun satu kebaikan itu, wal hasanatu, dan adapun kebaikan itu, bi asyri amsalihha, ialah 10 kali lipatnya. Bi asyri amsalihha, satu kebaikan itu bi asyri amsalihha, sama dengan
10 kali lipatnya. La aqulu alif lam mim harfun. Jadi tidaklah aku ucapkan alif lam mim, satu kalimat alif lam mim itu harfun dianggap satu huruf. Walakin akan tetapi alifun harfun, alif itu satu huruf, walamu harfun, lamnya itu satu huruf, wa mim harfun, dan mimnya itu satu huruf. Jadi sekali baca alif lam mim itu jadi 3 huruf, dan setiap satu huruf diganjar oleh Allah dipahala menjadi satu kebaikan, dan satu kebaikan itu 10 kali lipatnya. Secara tidak langsung 10 kebaikan. Berarti kalau 3 huruf menjadi 30 kebaikan. Jadi kan sekali alif lam mim sudah mendapat 30 kebaikan. Dalam matematikanya Allah seperti itu. Matematikanya Allah tidak sama dengan matematika manusia. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau matematikanya Allah 1 tambah 1 sama dengan 27. Ada imam 1, makmum 1, sholat berjamaah, petolekor derajat 20 derajat pahala berjamaah. Ada imam 1, makmum 1 menjadi 20. 1 tambah 1 sama dengan 20. Itu matematikanya Allah. Kalau matematikanya manusia seperti ini, 1 tambah 1 ya 2. Kalau mau belajar matematikanya Allah ya, nanti saya bahas itu. Kalau terlalu banyak pembahasan tak hatam-hatam kita gitu. Terlalu panjang pembahasan. Rawahu meriwayatkan kepada hadis ini Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, yaitu dari Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Wa qala haditsun hasanun sahih. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ialah telah bersabda siapa Nabi, yaqulur Rabbu subhanahu wa ta'ala, telah berfirman siapa Allah subhanahu wa ta'ala, man syaghalahu Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma utiya sa'ilin, wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sa'iril kalam ka fadlillahi ta'ala ala khalqihi. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, man barang siapa syaghala yang telah menyibukkan kepada man Al-Qur'an apa Al-Qur'an, wa dzikri dan berzikir kepada an mas'alati, sibuk dari apa? An mas'alati, dari meminta kepada. Apa itu kata Allah, niscaya aku berikan kepada man, niscaya aku berikan kepada man afdala, akan lebih ke sesuatu yang lebih, ma dari apa-apa, uqtiyasa ilina, daripada sesuatu yang telah aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Wa fadlu kalamillah, dan adapun keutamaan kalam Allah subhanahu wa ta'ala ala sa'iril kalam, atas seluruh kalam, ka fadlillahi ta'ala ala khalqihi, seperti keutamaannya Allah, keunggulan Allah atas makhluk-makhluknya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Jadi di dalam hadis qudsi Allah pun juga menjelaskan, man syaghalahul Qur'an, barang siapa yang disibukkan oleh Al-Qur'an, wa dzikri, dan sibuk berzikir kepadaku, kata Allah, sehingga saking sibuknya dia lupa memohon kepadaku, artinya memohon tentang urusan kebahagiaan atau kebutuhan dirinya, lupa. Nakrir, ngaji, sehingga Al-Quran itu dijadikan wiritan bagi dirinya. Programnya per hari 5 juz, sehingga 6 hari hatam. Terus sampai lupa dia meminta urusan rezeki, urusan jodoh. Tapi kalau kayaknya di sini ada banyak yang minta urusan jodoh kan, karena nggak ingin jodoh. Jadi urusan itu sampai dia itu lupa meminta kepada Allah karena disibukkan oleh Al-Quran.
Nah dengan yang seperti ini kata Allah, apa janji Allah? A'taituhu, niscaya aku berikan orang tersebut itu afdhala ma utiya ini, lebih utama ketimbang daripada orang yang meminta. Jadi ada anugerah tersendiri dari Allah nantinya, ada hadiah-hadiah khusus dari Allah. Karena kalam Allah, Al-Quran itu dibanding kalam-kalam yang lainnya itu seperti keunggulan Allah atas seluruh makhluk. Jadi tak perlu khawatir. Ngaji lah, wah ngaji pasti kok. Jadi tak perlu banyak pikiran. Saya gimana kalau nggak makan? Saya gimana kalau untuk masak? Sudah, enjoykan saja. Sebagaimana kata Ibnu Athaillah Sakandari, arif, istirahatkan saja Anda ini. Minat tadbir, dari memikirkan masa depan. Arif nafsaka minat tadbir. Istirahatkan Anda dari terlalu galau memikirkan masa depan. Fama qama ghairuka anka la takun bihi bi nafsika. Karena sesuatu yang telah Allah urus untuk Anda, maka Anda pun tak layak ikut memikirkannya. Jadi, Allah sudah mengurus, sok-sokan ikut urusan Allah ya. Wah matu ada gunanya ya. Tahu sama matu. Jadi Allah sudah menyiapkan segalanya. Karena Allah tak pernah tidur, tak pernah lalai dari urusan hamba-hamba. Apa yang menjadi terus bersita dari hati hamba tersebut, pasti Allah penuhi. Apalagi kita usaha aja lah ya Allah, tak usah cek nero sinetron, liburkan nero sinetron antara kan kodon atau naikkan tak usah. Karena Allah itu maha dekat. Apa yang disebut dengan Allah maha dekat? Artinya rahmat Allah itu sangatlah dekat kepada kita. Sehingga ada anjuran karena Allah itu sangat dekat, rahmat Allah sangat dekat kepada kita. Apa anjurannya? Ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah. Jus piro? Hah? Boten sama orang jus 8. Jus 8 itu. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Ud'u rabbakum tadarruan. Berdoalah kepada Allah tadarru, dengan cara merendahkan diri. Kalau tawadhu, merendah antar sesama. Tawadhu, sikap tawadhu, tak menonjolkan kepada antar sesama. Tadarru kepada Allah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Tahu saling cenderung. Jadi istiqomahkan saja apa yang menjadi pemberian Allah yang sudah Allah tanam di dada. Karena senjatanya, saya ikut memberikan jaminan ya. Saya ikut memberikan jaminan sebagaimana ini bukan saya, tapi saya ikut menjadikan karena saya sudah mendapatkan jaminan itu. Kalau kalian istiqomah membaca Al-Quran, mengamalkan apa yang kalian pahami, 5 tahun saja sudah terjamin kehidupan. Tak usah pegawai kalah pegawai. Kok bisa? Ya karena Allah serba bisa. Dan tidak perlu galau. Bidana kok dibandarakan sakon ya. Bedanya kita ini kan sedikit dengan walinya Allah. Wali itu tak pernah galau. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Wali Allah itu tak pernah galau. Kenapa mereka tak pernah galau? Karena mereka sudah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Karena mereka sudah kuatnya keimanan mereka di dalam hati mereka dan ketakwaannya luar biasa kepada Allah. Sehingga dengan janji-janji Allah itu mereka tak pernah khawatir, tak pernah ragu, senantiasa percaya. Kata Allah, kamu akan aku cukupi. Iya, yakin. Jadi keyakinan seperti itu yang harus diraih.
Ya semoga Allah menanamkan keyakinan itu ke dalam hati kita sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang yakin terhadap janji-janji Allah, tak pernah meragukan. Karena sedikit saja meragukan janji Allah, dikhawatirkan masuk ke dalam orang yang suudzon kepada Allah. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala wallahu a'lam. Al-Fatihah.